Halo semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga dalam kondisi yang sehat. Video ini spesial karena gue bahas IPO-nya GoTo hari ini publish expose, dan gue akan bahas 6 hal menarik yang gue temukan di dalam prospektusnya, dan gue mau sharing ini ke teman-teman. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja, dan seperti biasa gue bikin slide presentasinya supaya kita bisa lebih gampang ya di dalam menjelaskan dari apa yang gue pahami dan gue lihat di dalam prospektus GoTo gitu. Dan ini bisa berbeda dari investor yang lain karena tentu saja masing-masing investor itu punya poin-poin yang menjadi pertimbangan mereka masing-masing gitu ya. Langsung saja yang pertama adalah, saya mau kasih tahu kalian, kalau kalian nonton di acara public expose-nya, misi mendorong kemajuan itu sering diulang-ulang guys. Jadi sampai malam ini gue masih terngiang-ngiang bahwa GoTo itu punya misi yang besar, yaitu mendorong kemajuan, which is ya sangat bagus lah ya. Mereka berhasil menekankan bahwa di GoTo itu kita mau sama-sama mendorong kemajuan ekonomi nasional, kemajuan driver, merchant, dan ya ekonomi pada umumnya gitu ya. Pertama adalah ekosistem GoTo teman-teman. Jadi di halaman paling depan ya, kalian akan menemukan sebuah gambar ini, dan gambar ini sebenarnya sudah menjelaskan banyak hal tentang GoTo ya. Kalian bisa lihat di sini kalau kalian butuh transport ojek untuk bepergian atau berangkat kerja, kalian bisa memesan Gojek. Lalu kalian membutuhkan mobil, kalian bisa pesan Gokar. Lalu kalian ulang tahun, kalian bisa pesan GoFood. Kalian mau kasih kado buat teman kalian, ada GoSend. Kalian lagi di cafe, kalian ngelihat kasirnya ngelayanin pakai tab atau iPad, itu ada salah satu grupnya dia juga, anak usahanya ada Moka. Lalu misalkan kalian belanja sehari-hari ngisi token listrik dan lain-lain, ada Tokopedia. Jadi ini adalah ekosistem yang sangat komplit dari grup GoTo gitu ya. Secara umum, pertama adalah jadwal IPO ya. Buat teman-teman yang naksir atau ngincer saham GoTo, kalian harus perhatikan jadwalnya, bahwa sekarang sudah dalam masa book building ya sampai tanggal 21 Maret atau masa penawaran awal. Kemudian masa penawaran umumnya itu ketika sudah harga sahamnya itu sudah terbentuk adalah di tanggal 29 sampai 31 Maret. Sekarang itu kisarannya 316 sampai 346 gitu. Dan siapa saja yang akan menerima hasil IPO ini? 30%-nya adalah GoTo, 30%-nya lagi adalah Tokopedia, 25% adalah GoPay, 5%-nya bagian dari GoFinance, 5% lagi bagian dari Gojek Singapura, 5% lagi adalah bagian dari Gojek Vietnam. Jadi hasil dari IPO GoTo ini akan digunakan untuk modal kerja dan ekspansi perusahaan. Lanjut. Nah, oke. Sekarang saya akan bahas dari perspektif saya, mengapa buat saya IPO GoTo ini menarik, teman-teman. Yang pertama adalah bahwa IPO GoTo ini adalah gabungan 3 perusahaan besar ya. Seperti yang tadi kita lihat, Gojek, Tokopedia, dan GoTo Financial. Mari kita lihat ya. Gojek dengan layanan on demand-nya itu punya 3 area besar. Yang pertama adalah mobilitas, baik itu ya Gojek, Gokar, GoSend gitu ya. Bahkan yang ada yang lebih besar tuh mereka punya untuk truk gitu ya, itu semua ada di situ. Lalu pesan antar makanan dan logistik, ini yang terakhir tadi, pengiriman gitu ya. Sedangkan untuk Tokopedia kita sudah tahu lah ya, kita sudah menggunakannya ya untuk belanja online gitu ya, untuk membayar tagihan, untuk apa lagi ya, paling sering saya lakukan untuk bayar tagihan ya, listrik, terutama beli token listrik,
bayar tagihan internet gitu, saya pakai Tokopedia gitu. Dan yang ketiga ada GoTo Financial, yaitu layanannya mereka kayak misalkan tadi ya ada layanan aplikasi kasir, kemudian layanan keuangan kayak peminjaman, mereka terintegrasi juga dengan Bank Jago ya. Kalau kalian ingin lihat reviewnya kan bisa nonton juga di video sebelumnya, saya ada buat video tentang Bank Jago juga. Itu jadi buat saya hal yang menarik di GoTo itu karena GoTo ini sekali IPO 3 perusahaan besar di dalamnya gitu. Dan tadinya malah saya berpikir bahwa GoTo itu bisa saja Gojek IPO sendiri, Tokopedia IPO sendiri, dan GoTo-nya IPO sendiri. Tetapi langsung induknya yang IPO di sini. Next, apa yang membuat GoTo menarik buat saya adalah itikat melindungi investor. Ini penting teman-teman. Pertama, kita belajar dari kasus Buka ya, bahwa saham ini tuh euforianya tinggi, hype sekali, tapi kemudian harganya cenderung turun ya, dan sekarang sudah di angka 200-an gitu ya. Sebagai investor kita tentu was-was dan berpikir seharusnya itu bisa menjadi lesson learn buat GoTo untuk berpikir apa yang bisa mereka lakukan agar masyarakat nggak kapok nih terhadap saham IPO di sektor teknologi. Dan mereka menjawabnya dengan yang namanya stabilisasi harga melalui Green Show. Jadi Green Show ini mereka melalui dana yang didapat dari oversubscribe ya, mereka bisa melakukan pengendalian harga maksimal sampai 30 hari setelah IPO gitu. Jadi selama 30 hari ketika harganya lebih rendah, mereka akan melakukan pembelian supaya harganya kembali naik paling tidak di harga IPO-nya teman-teman. Jadi kalau kalian ikut sekarang di IPO 30 hari ke depan ya, mudah-mudahan fungsi stabilisasi harga ini bekerja dengan baik gitu ya. Langsung yang ketiga yang menurut saya menarik gitu ya. Oh belum. Nah ini adalah aturannya teman-teman ya, terkait dengan pembatasan bahwa sebagai investor retail, kita nggak akan ditinggal sama investor yang sudah ada di dalamnya ya. Jadi jangan sampai kita masuk, mereka yang di dalam keluar. Repot kita, diguyur gitu ya. Sedangkan sama si GoTo itu, mereka investor yang di dalam itu tidak boleh keluar dalam jangka waktu tertentu, 8 sampai 2 tahun. Kalian bisa baca selengkapnya ya. Jadi itu adalah aturan yang menambah stabilisasi harga tadi. Kita yakin bahwa investor-investor yang sudah di dalam nggak keluar dulu gitu ya dalam jangka waktu tertentu. Karena mereka punya alokasi kan cukup besar teman-teman dibandingkan investor retail ya. Jadi ya kalau mereka di dalam itu, terutama yang punya porsi kepemilikan besar itu keluar exit, tentu saja bisa bahaya ya buat pergerakan harganya, karena bisa jadi ya harganya akan turun kalau diguyur terus gitu ya, dihaki terus. Yang ketiga, kenapa buat saya ini menarik? Karena ekspansi. Ya, kalian bisa nanti baca di selengkapnya di prospektusnya GoTo. GoTo ini dalam beberapa tahun ke depan, 2 tahun, itu dia akan listing dengan rencananya di New York, di NYSE, kemudian Nasdaq, Hong Kong, Singapura, dan London Stock Exchange. Ya, kalian bisa membayangkan kalau saham GoTo ini dijual di NYSE, dijual di Nasdaq, dijual di Singapore Exchange, Hong Kong Exchange, itu bisa membuat ekuitas daripada GoTo itu akan semakin tebal gitu ya. Dan karena operasi induknya itu ada di Indonesia, maka ya besar kemungkinan dana itu akan berputar kembali di Indonesia. Jadi itu adalah sebuah hal yang menarik. Tentu saja ini jangka panjang ya, 2 tahun misalkan atau 3 tahun misalnya. Tapi dengan kesempatan itu, dengan rencana yang sudah disampaikan oleh mereka jauh-jauh hari bahkan sejak IPO, menurut saya ini menunjukkan keseriusan daripada manajemen GoTo untuk suatu saat IPO di bursa efek negara lain. Yang keempat yang membuat IPO GoTo ini menarik buat saya adalah transaksi jumbo teman-teman. Kalian coba bayangkan ya, dan coba kalian prediksikan di tahun ini, kira-kira ada lagi nggak sih perusahaan yang IPO
ketika merilis prospektus dia bilang, hey, perusahaan ini itu sudah mengelola transaksi 246 triliun loh dalam 9 bulan. Jadi kalau ini dibagi 3, maka bisa sampai 300 triliunan sepanjang tahun. Itu jumlah yang sangat besar sekali teman-teman. Jadi perusahaan itu sudah mengelola uang sebanyak itu transaksinya gitu ya. Dan saya nggak yakin ada perusahaan lain di tahun ini ya. Mungkin nanti ada kayak Traveloka, Blibli dan lain-lain ya. Nggak tahu juga. Tapi I don't know, tapi transaksinya kayaknya nggak akan sebesar GoTo deh ya. Karena terutama di GoTo ini sudah ya gabungan dari 3 perusahaan besar itu ya, baik Gojek dan Tokopedia-nya. Kalian bisa lihat di sini ya, kita coba warnain. Dari on demand service-nya saja, which is ini adalah GoTo, itu sudah 200. Sorry ke close. Dari Gojeknya adalah 34 triliun. Kemudian e-commerce-nya Tokopedia itu 89 triliun dan financial technology services-nya 142 triliun. Jadi ini jumlah yang sudah sangat besar sekali gitu teman-teman. Next, yang kelima, yang membuat IPO GoTo ini menarik buat saya adalah harga lebih rendah daripada Bukalapak. Pertama pas mereka ngasih tahu bahwa harganya adalah 316 sampai 346 per lembar saham, reaksi saya adalah, wow, kenapa lebih murah daripada Bukalapak? Padahal Bukalapak harganya 850 gitu ya, 850. Sementara GoTo dengan 3 perusahaan besar yang bergabung jadi satu dalam IPO ini, 300 rupiahan saja teman-teman ya. Jadi sekitar berapa tuh? 30 ribuan per lot ya. Jadi menurut saya ini membuat secara harga ya, tentu saja banyak yang menyebabkan harga itu menjadi 300 atau 800, tapi dengan harga ini saya merasa GoTo lebih menarik posisinya sekarang. Setelah itu nomor 6 yang membuat ini menarik tadi, saya bilang di depan ya, bahwa mereka tuh punya tagline mendorong kemajuan, dan saya cukup senang dengan perusahaan-perusahaan yang memikirkan bentuk sosial gitu ya. Dan di sini GoTo saya pikir bagus sekali ya, dia berniat untuk mengalokasikan ya saham bagi konsumen dan pedagang prioritas sebesar 4.300.000.000. Jadi ini akan dikasihkan kepada konsumen dan pedagang. Nah, kalian bayangin ya, nggak semua orang itu kenal saham. Katakanlah seorang pedagang, dia hanya biasanya berdagang, tiba-tiba ditawarin mau nggak punya sahamnya Tokopedia. Dia pasti akan, saham itu apa sih? Bahaya nggak ya saham ya? Jangan-jangan saham itu judi gitu ya. Atau orang yang biasanya hanya beli di Tokopedia untuk kebutuhan sehari-hari, nggak pernah kenal apa itu saham, tiba-tiba dia dikasih tahu, kamu dapat kesempatan loh buat jadi pemilik saham Tokopedia, kita punya alokasinya. Itu bisa membuka literasi keuangan teman-teman buat para pedagang dan konsumen GoTo ini. Karena saya yakin dia dari antara 4.300.000.000 saham ini pasti ada orang yang nggak tahu saham itu apaan gitu. Itu pasti ada aja. Jadi ini salah satu bentuk yang bagus banget dari GoTo gitu ya. Itu 6 poin ya. Jadi ada 6 poin yang menarik buat saya terkait dengan IPO-nya GoTo. Namun demikian, balik lagi ya. Namun demikian, perusahaan ini tuh masih rugi ya. Bla 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 dan lain-lain. Ekosistem kita komplit dan lain-lain. However, bahasa anak Jackselnya gitu guys. Tapi perusahaan ini masih rugi. Jadi dalam kondisi yang masih merugi gitu ya, secara tradisional, investor tradisional kita akan kesulitan nanti menghitung kayak
pair dan lain-lain, itu valuasi yang nggak bisa kita adopsi di perusahaan seperti Tokopedia ini, seperti Goto gitu ya. Dan meruginya daripada si Goto ini sebenarnya sudah dari tahun 2018, tetapi kita bisa ngelihat ya, pertama adalah EBITDA yang disesuaikannya. Di sini kita bisa melihat bahwa EBITDA-nya si Goto ini semakin mengecil. Ya, ini kita bisa warnain dulu. Jadi, oke, perusahaan ini rugi, tapi dari tahun 2018 perusahaan sudah berusaha untuk terus menekan kerugian. Dan menekan kerugian itu banyak caranya teman-teman, dengan menaikkan profit tentunya, atau dengan ya efisiensi. Dan saya rasa manajemen melakukan itu semua di dalam statementnya ya. Saya tadi dengar direkturnya Goto, dia bilang kita terus berusaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Dan kalau kerugiannya itu lama-lama habis gitu ya, terus turun, berarti tinggal jadi profitnya teman-teman. Nah, kalian juga bisa bayangkan ya, uangnya itu udah ada di sana. Uangnya itu sudah ada di putaran Goto, 300 triliun. 300 triliun, kalau katakanlah 1%-nya saja jadi net profit, operating profit itu adalah berapa? 300 triliun, 30 triliun, 3 triliun. 3 triliun itu kalau 1%-nya bisa achieve aja 1%, jadi net profit sama dengan 3 triliun. Jadi menurut saya kesempatan untuk itu jelas sangat terbuka lebar buat Goto. Nah, gimana caranya? Ini saya ngambil gambar yang sangat menarik ya. Dan jadi tagline-nya Gojek yaitu pasti ada jalan. Buat perusahaan yang sudah memutarkan uang 300 triliun, pasti ada jalan untuk akhirnya bisa mendapatkan profit. Salah satunya yang mereka tuliskan di sini dan saya ambil di sini ya, yaitu kemampuan untuk meningkatkan monetisasi. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, kalau misalkan seorang yang sudah biasa pakai yang ngirim makanan GoFood, seminggu 1 kali, gimana caranya supaya customer ini pakai GoFood seminggu 3 kali, seminggu 5 kali, semakin sering dia lakukan transaksi, Goto akan mendapatkan profit dari sana. Ini yang akan coba dilakukan oleh Goto gitu ya. Mereka juga akan terus berusaha untuk mengoptimalkan mitra pengemudi, pedagang, dan konsumen. Ya, mereka akan encourage pengemudi, pedagang, dan konsumennya untuk lebih sering lagi melakukan transaksi di Goto gitu ya. Jadi ini menurut saya adalah challenge-nya Goto sekarang ya. Mereka sudah melihat perputaran uangnya begitu besar, tinggal mendapatkan profit dari perputaran uang itu, diantaranya dengan hal-hal seperti ini, meningkatkan monetisasi, mengoptimalkan layanan, dan lain sebagainya. Mereka juga di prospektus yaitu ada, cuma saya nggak capture, keunggulan data. Kalian harus pahami bahwa dengan mereka punya data, itu mereka bisa melakukan yang akhirnya adalah ke analitik dan proyeksi. Jadi mereka bisa membuat promo-promo yang lebih menarik buat individu-individu secara spesifik, dan pada akhirnya ketika promo itu diserap, consumer akan menjadi loyal dan bersedia melakukan transaksi lebih banyak lagi di platform Goto ini. Oke, sekarang kesimpulannya. Buat saya ya, penulis dan pembuat video ini, IPO Goto merupakan IPO yang menarik buat saya. Salah satu faktor yang paling menarik adalah transaksi jumbonya dia ya. Ini tadi kita belum bahas. Salah satu metrik operasional yang diukur oleh Tokopedia adalah, bukan Tokopedia ya, sering kelewatan, Goto. GTV itu adalah gross transaction value. Jadi melihatnya kayak
jumlah nilai transaksi dari layanan on-demand service. Misalnya nih, berapa jumlah nilai transaksi dari layanan on-demand services per 7 bulan pada 31 Juli? 26 triliun. E-commerce-nya berapa? List Tokopedia 48 triliun. Finansialnya 105 triliun. Jadi GTV ini yang menjadi salah satu metrik operasional utamanya GoTo gitu. Dan uangnya sudah di sana, teman-teman. Uangnya sudah di sana. Seperti yang slide ini ya, pasti ada jalan. Uangnya sudah ada di sana dan kita tinggal melihat bagaimana GoTo bisa memanfaatkan perputaran uang yang sangat besar itu untuk mendapatkan profit. 1% dari katakanlah 300 triliun itu sudah 1 triliun. Sudah 3 triliun teman-teman net profitnya. Kalau misalkan 2% 6 triliun. Jadi 3% 9 triliun. Sudah besar sekali. Hitungan 1%-nya saja setiap mereka bisa melakukan itu gitu. Dan penulis mengestimasikan GoTo bisa profit 2 atau 3 tahun lagi. Ini bisa salah tentunya ya, namanya juga estimasi atau prediksi gitu kan. Karena apa? Mereka semakin menurun kerugiannya. Dari semula hampir 7 triliun menjadi 5 triliun. Nah, anggaplah di tahun kedua kerugiannya semakin kecil. Ya, kalau tadinya triliunan menjadi katakanlah ratusan miliar, maka di tahun ketiga ada potensi untuk akhirnya bisa meraih profit. Dan saat mereka meraih profit, saya rasa bakal jadi story yang bagus sekali buat Tokopedia. Kayak, wow, akhirnya Tokopedia profit setelah 3 tahun melantai di bursa saham. Atau wow, akhirnya setelah 10 tahun GoTo bisa profit, dan lain-lain. Berita itu akan mulai bermunculan. Jadi, saya melihat kesempatan saya bisa mendapatkan saham GoTo di harga IPO, dan saya akan melakukannya sesimpel itu. Dan juga saya nggak melakukan ini untuk jangka pendek, menengah, harian, enggak, karena saya melihat journey yang sangat bagus di bisnisnya GoTo itu sendiri. Kemudian harganya ini lebih rendah teman-teman dibanding harga kompetitor, alias saham buka 314 sampai 346 dibandingkan 850 waktu buka IPO. Jadi murah lah ya, itu hampir lebih dari setengah daripada harga IPO dari kompetitor. Jadi hal-hal ini membuat buat saya GoTo secara perusahaan menarik. Dan meski demikian kalian sebagai investor harus melakukan analisa kalian sendiri, karena ini prospektusnya itu tebal banget teman-teman, 900 halaman. Jadi tentu banyak insight yang bisa didapat oleh masing-masing investor ketika membacanya. Itu aja, semoga bermanfaat. Itu dia teman-teman, ada 6 faktor yang membuat gue pribadi tertarik dengan saham GoTo ini untuk masuk saat IPO. Meskipun demikian ya, ada hal lain juga, yaitu perusahaan ini masih merugi, dan kalian bisa baca detailnya di prospektus itu. Jadi video ini hanya membahas singkat saja poin-poin yang buat saya menarik dan saya highlight apabila ada hal yang perlu dipertimbangkan lagi gitu ya. Video ini dibuat untuk insight dan referensi sharing dari saya, bukan ajakan jual beli. Jadi please lakukan analisa kalian sendiri kalau mau berinvestasi di bursa saham gitu ya. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, subscribe guys, like, share, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Mungkin kalian pengen beli cuman trauma karena saham yang lain misalnya, kita juga bisa diskusi bareng di kolom komentar. Feel free. Sampai ketemu di next video. God bless you guys. Bye.